Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wallah. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa radaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ahsanul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyatan ila akhir ayah wal mana wallahu alam bimurabih. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, guru agung kita semua, Hadratul Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaiful Mas'ul Qaddasallahu sirrah. Semoga beliau beserta umi serta keluarga dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatan jasmaninya, ditambah-tambah berkah serta karomahnya, kepentingan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita babakan pemangku manakib ya, Bapak Haji Junaidi Samsudin SH ya. Semoga beliau beserta keluarga Allah panjangkan usia dunianya dengan berkahnya, tambah-tambah rezekinya dengan berkahnya, dan disehatkan jasmaninya serta panjang umurnya. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama juga kita hormati Ketua Resos Pak Asep Maratono ya, SPDI. Semoga beliau mimpin resos ini ya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi semuanya, Allah beri selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan seluruh kita yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, para ustadz, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kumpulnya kita di Haflah Mubarakah ini dijadikan murid-murid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaiful Mas'ul Qaddasallahu, dan selama kakucuranku berkah karomah pangarsaabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, ibu-ibu, telah kita dengar tadi manaqobah yang keberapa tadi? Yang ke-8. Ya, kita mah jangankan bohong kerampok. Jangankan jujur kerampok. Apa bohong kerampok? Kepada Allah saja kita membohong. Ya, betul tidak? Res Syekh Abdul Qadir mah ya, kesama perampok aja jujur, bawa duit dari rumahnya 40 dirham dicait di bawah ketiak, dirampok, ditodong di tengah jalan. Bawa apa kamu? Syekh Abdul Qadir jawabnya bawa uang. Nah, kalau kita dirampok di tengah jalan, ya bawa apa kamu?
Ya, kira-kira jawabannya benar apakah bakal bohong kita? Oh. Gitu. Ini bakal bohong pasti. Kenapa? Jangankan kepada manusia, kepada Allah saja kita mah, sama Allah aja berani berbohong, apalagi maka tidak akan pernah jujur kita. Sebenarnya tidak akan pernah jujur. Kapan kita berbohong kepada Allah? Setiap detik, setiap detik. Ya, bohong weh ke Allah. Ketika ruh kita di alam sana, dalam kursi, Allah sidang ruh kita. Alastu birobikum qalu, kata kita. Bala syahidna. Apakah kau tahu siapa aku ini? Apakah kau tahu siapa Tuhan? Semua menjawab, qalu bala syahidna. Kan tenan beh Gusti, saya tahu bahwa engkau ada Tuhanku. Bahwa engkau adalah Tuhanku. Ya. Sampai ke titik ceria itu adalah siap kita untuk selalu ingat kepada Allah. Namun kenyataannya, setelah ruh kita turun di alam kursi, masuk ke alam Jabarut, Lahut, Mulki atau Malakut Mulki. Ketika ruh dalam kursi turun ke alam Jabarut, ruh kita dibungkus dengan ruh sultani, rajanya ruh. Kalau dalam kursi, ruh kita dibungkus oleh nur Muhammadiyah. Wa aradna asfala safilin, turun ke tingkat yang paling rendah. Di alam Jabarut, ruh kita dibungkus dengan ruh ruhani, ruh sultani, rajanya ruh. Ini ketika Jibril mau ngantar Isra Miraj, hanya sampai situ. Ya Muhammad, silahkan berangkat. Karena apa? Ketika telunjukku masuk ke alam Jabarut, maka aku akan terbakar, kata Jibril. Silahkan berangkat. Tuh, tidak ngantar cuma sampai itu. Itulah kesempurnaan manusia. Dari situ diturunkan lagi ruh ke tingkat yang paling rendah. Ya, ke alam malakut, ruh kita dibungkus oleh ruh ruhani. Ini orang kalau udah di alam ini ibadahnya lupa segalanya, lupa makan, lupa minum, lupa apa-apa, pengennya ibadah. Ya, tajrid itu mau datang sendiri, uang juga harus nyari, udah di posisi itu. Ya, kalau masih di posisi kasab, bisa kasak kusuk kita. Makanya tidak fokus untuk ibadah. Padahal melewati aja dulu itu kasabnya tuh. Tajrid datang sendiri, dianterin. Iya. Lihat pengeres Abah. Sehari berapa? 70 juta. Yang nganterin. Kalau kita pengen segitu, 100.000 juga kasab. Sukanya kita mah pengennya di situ. Dari alam malakut, wa aradnahu asfala safilin, masih berlaku itulah turun ke tingkat yang paling rendah, yaitu alam mulki. Dibungkus ruh kita oleh jasad, namanya ruh jismani. Tenang di alam jasad, pengennya enak, makan pengen enak, tidur pengen, bini pengen, gemuk apa banyak. Akhirnya apa? Lupa kepada Allah, lupa atas perjanjian awal, ya, lupa atas perjanjian ketika Allah bertanya, alastu qalu bala syahidna. Kami siap untuk berzikir mengingat engkau selalu. Namun kenyataan sudah Allah turunkan ke alam dunia, lupa semua. Ya, lupa apa ingat? Lupa apa ingat? Orang sholat belum tentu ingat. Ya,
Tapi dalam ajaran thariqah orang ingat sudah pasti sholat. Sholat thariqat namanya. Ya, sholat syariat insya Allah. Karena kita sudah dimasukkan kalimat ingat. Kalau ada yang sudah dimasukkan kalimat ingat namun di bawah sholat tidak pernah ingat, kurang zikir jaharnya itu, kurang keras. Biasanya orang yang zikir jaharnya kurang keras atau tidak mau zikir jahar, ya repot-repot, ya itu orang legeg namanya. Orang legeg, tidak mau melihat diri sendiri. Amal yang paling tinggi, amal yang paling utama, amal yang akan dihisab pertama adalah amal sholat. Tapi ketika sholat tidak ada zikirnya, jangan legeg. Ya, jangan legeg. Kenapa jangan legeg? Karena kata Allah as-sholatu lidzikri, sholat itu mengingat aku. Lu bisa ingat kalau rohanimu dididik terus. Cara mendidik rohanimu adalah dengan zikir. Zikir apa? Zikir jahar agar muncul zikir hofinya ketika sholat. Maka ketika sholat zikir hofi tidak ada, legeg namanya kalau tidak mau zikir jahar. Aing nges kiai, ya ono aja no yang suka diresos no. Orang-orang nggak mondok nggak pesantren, baca tawasul aja gua kekok, baca ayat saja pembaliut gitu. Ono aja ono. Nggak usah, gue mah kiai udah mondok, ya nggak usah zikir jahar, legeg namanya itu. Apa legeg bahasa Indonesianya? Gaya. Ih, jangan legeg. Ketua resos di sini mengharapkan, mudah-mudahan bulan depan mas 1 orang bawa 2 orang penuh nih, bukan tujuan apa-apa, 1 silaturahminya, 2 mendidik agar bisa sholat sambil berzikir. Karena kalau sholat tidak berzikir, Allah saja mengibaratkan, Allah saja mengucap sholatmu itu ibarat tepuk tangan dan bersiul gitu nih, siul lah nggak bunyi saya mah masih bersiul yang bunyi tah tertua bunyi tuh suaranya. Gak punya burung saya, punya burung 1 juga bunyi, kagak bunyi tah itu bersiul. Wa ma kana salatuhum indal bait illa bukaan wa tasdiyah. Tidak ada sholat bagi kamu walaupun sholatmu di depan Ka'bah kecuali tepuk tangan dan bersiul. Ini ayat ditujukannya sedang berangkat ke Mekah. Tidak ada sholat. Kenapa tidak ada sholat? Walaupun di depan Ka'bah, kata para sahabat, kalau hatinya tidak ingat, itu hanya tepuk tangan saja dan bersiul. Padahal Baitullah itu ada di kota Mekah. Jangan sekali-kali nyebut kota Mekah kota suci. Kalau Mekah kota suci, kumaha tanah di Indonesia, Limus Nunggal, tanah kotor. Ya, kalau tanah kotor berarti najis, nggak boleh sholat. Ya, Mekah itu kota Mekah, Ka'bah itu, Baitullah itu ada di kota Mekah. Ya, bukan kota suci. Ya. Indonesia pun begitu. Ya, kalau itu disebut kota suci, Indonesia bagaimana? Tempat kita bagaimana? Maka dari itu bukan kota suci, tetapi Baitullah ada di kota Mekah, sama di kita juga Baitullah ada di rumah. Hakikat Baitullah adalah ini, tempat sujud tuh saja ada tuh, itu sama Baitullah. Memang Ka'bah rumah Allah bukan.
Di masjid rumah Allah tidak ada. Tapi Ka'bah butuh adanya Allah, masjid butuh adanya Allah. Ini hakikat daripada Ka'bah. Maka pangarsa Abah pindahkeun Ka'bah teh ke Indonesia, pindahkeun Ka'bah teh ke tempat kita kalau kita mau sholat, ropito di situ. Ya, makanya praktekkan dalam ibadah kita ketika di jalan tol. Ya, jangan nunggu dikosor lah, dikosor-kosor, dijamak lagi, dijamak, dikosor, sudah dihijikeun, dikurangi lagi. Orang malas itu, kalau praktek ilmu silahkan, udah aja di situ terus, pindahkan depan mobil kita, buat Ka'bah, Allahu Akbar. Jangan itu, mending kalau macet, nggak keburu asar ngodoin lagi, ngendora Ka'bah. Udah di situ, ya sholat langsung, pindahkan Ka'bah ada mobil. Itu kata mengarsa Abah. Ya. Nah, kenapa dinilai oleh Allah sekalipun sholat di depan Ka'bah tetapi disebut muka wa tasbiyat, tepuk tangan dan bersiul saja? Karena ketika sholat wajahnya menghadap Ka'bah, ruhnya sudah ada di Indonesia. Mikirin anak, belanja apa gua habis sholat ini nih? Biasanya begitu tuh, yang umroh tuh, yang umroh yang haji sibuk, badannya menghadap Ka'bah, ruhnya sudah jalan-jalan beli kopea. Buat anak saya nanti di Indonesia, buat cucu saya nanti di Indonesia, buat nenek saya, sudah begitu. Ya, malu. Nah, kalau di Mekah saja sudah disebut mukaan wa tasbiyah, bertepuk tangan dan bersiul, bagaimana orang yang sholat di Indonesia jauh dari Ka'bah, jauh dari rumah Allah? Kalau bahasanya rumah Allah, coba kumaha. Apakah sama? Ada yang sama, tapi ada juga yang beda. Makanya dalam Safinah disebutkan setiap setahun sekali yang berangkat haji Allah mabrurkan 70.000. Safinah Aja. Ketika satu tidak ada, maka Allah cepat ganti dengan malaikat yang turun ke bumi untuk menyempurnakan yang 70.000. Siapa orang yang 70.000 itu? Dalam satu keterangan, itulah orang yang menerima baiat al-kindikir. Mulai daripada mikot, pasrah sumrah, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada abuya, tidak ada kuya, tidak ada kiai, tidak ada kuya di beta. Semua RT, lurah dan lain sebagainya telanjang, hanya pakai ihram saja, lepas pasrah sumrah kamu Allah. Berangkat dari mikot menuju Ka'bah, muter di Ka'bah, barat, utara, selatan, timur, terus artinya di mana saja kau berada, sedang apa saja kau berada melakukan, dan kapan saja kau berada atau sedang melakukan, kamu tetap kolbumu terbang menuju Allah. Ini saya sudah praktekkan ya, ikut guru agung pengarsa Abah. Beberapa kali umroh ke sana itu tidak pernah baca buku, zikir saja sudah, muter. Itu ada isyarah barat, timur, selatan, dan utara, terus muter. Disitulah ya tempat-tempat yang membutuhkan adanya Allah, di mana kita sedang ada di barat, terus mengingat kepada penciptanya, pencipta barat, pencipta utara, selatan, dan timur. Terus beres di situ, sujud sumrah kepada Allah, di belakang makom Ibrahim pasrah sumrah kepada Allah, bahwa kita adalah tidak punya apa-apa, tidak suka apa-apa, dan tidak ingin apa-apa, pasrah. La haula wala quwata. Yang kita inginkan adalah a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Di situ yang kita inginkan. Ya. Ingin kita dicintai Allah, Allah cinta kepada kita. Kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada, hanya itu.
Geser sedikit Sa'i. Ya, Sa'i. Udah saya terangkan kemarin. Lari-lari kecil antara Safa dan Marwah itu adalah isyarat kita walaupun sudah di makom tertentu, ya, kalbu kita bisa berzikir kepada Allah atau tidak bisa berzikir kepada Allah, tetap hidup harus berusaha untuk mencari sesuatu, untuk yang mencari yang kita inginkan. Sebagaimana Siti Hajar mencari sesuatu yang diinginkan olehnya untuk minum anaknya, itu Ismail. Berusaha. Pas di garis biru, udah ke Mekah belum? Ada. Mulai dari kecil. Oh, pas di garis biru lagi, berhenti di situ. Jangan lari-lari kecil, lari-lari biasa. Maksudnya apa? Ya, secapek apapun, sekuat apapun usahamu, ketika sudah pada waktunya berhenti, lakukan kewajiban kita, santai lagi. Lain, ya, saya menyebut manakib ini kewajiban kita, kewajiban manusia. Laqad kana fi qasasihim la ibratun liulil albab. Karena di tempat manakib dikisahkan tentang kisah-kisah ulama soleh, para nabi, para awliya Allah, ya, bagi orang yang berpikir di situ ada apa. Allah, firman Allah seperti itu. Maka pikiran kita tidak mampu menjawab, otak kita tidak mampu mencerna. Datang wae geus ke tempat manakib. Saya hukumi wajib manakib di mana saja. Paksusil qasaso la'allakum tattaqun. Tujuannya mah supaya takwa kita. Karena aku belum takwa, kita tidak bisa takwa. Jangan lagi pura-pura takwa, datang ke tempat manakib. Agar apa? Agar kita bisa memperingati, mendengarkan, menghayati apa yang dikisahkan dalam manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, agar kita ikut sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti mereka yang sudah sampai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berhenti aktivitas yang lain, ke ngojek, berhenti ngojeknya, manakib. Lagi dagang tutup, manakib. Itu saya bertanya ke Abah, saya pengen riadoh, Bah. Bagaimana Bah riadoh? Riadoh Abah mah di manakib. Abah mah riadohnya manakib. Ke rumah teh cuma mampir doang, kata pengerja Abah. Cuma mampir saja, tapi anak 11. Sambil bercanda. 60 kali sebulan, ya, ke rumah sampai mampir saja. Saya sudah baru 30 kali sebulan gempor. Kalau dunia tidak mendoakan saya, semoga wakil takin di mana saja berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia, disehatkan, diamarkan. Kalau tidak doa dari para ikhwan, sudah gempor. Tidur tidak pernah. Coba bawa mobil sendiri. Kenapa sendiri gak pas supir? Apa dikasih duitnya kecil? Bukan kecil, kagak ada yang kuat nggak tidur. Ya, anak pada dia aja yang bujangan gempor juga hari malam semalam doang. Meski baik baru sehari. Lelah. Tapi karena berusaha untuk itu. Abah mah katanya riadohnya cukup manakib saja. Di manakib Abah riadoh. Itu yang tahu yang 60. Coba yang tidak dijadwalkan. Abah kan nggak pernah menolak. Luar biasa, masya Allah. Coba kita riadohkan seperti itu. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, manakib itu adalah wajib buat saya. Memang wajib. Paksusil kososo, kisahkanlah oleh kisah-kisah orang-orang soleh. Kalimat bila amar, kita yang mendengarkan. Tidak ada perintah kalau tidak mendengarkan itu. Perintah siapa? Siapa yang mendengarkan? Maka kita lah yang sudah tahu. Agar kita menjadi orang yang berusaha mah terus-terusan ingin kita takwa. Ternyata sampai detik akhir, habis umur kita divonis tidak takwa kepada Allah, belum sampai ketika takwa, sudah
Yang penting berusaha. Selanjutnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa atas berkat karunia sahabat. Iya. Daripada ngomong takwa tapi tidak ada ya upaya untuk mencapai ke arah sana, itu namanya bohong. Makanya tadi jangankan kepada rampok kita mah, kepada Allah saja ngomong takwa, manidda'a hubal jannah, barang siapa orang yang mengaku pengen masuk ke dalam surga tapi tara manakiban padakwahu kidbun, maka pengakuanmu bohong. Raudhah, manakiban tempat raudhah. Sampai Nabi Musa ngomong, ya Allah, apabila aku melewati raudhah, namun aku tidak bisa mampir ke tempat itu, maka patahkan dua kakiku ya Allah. Raudhah ini tempat majelis zikir. Walaupun di sini lapangan, jangan anggap lapangannya. Di sini turun para aulia 124.000. Catat. Ketika manakibku dibaca kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka aku hadir di situ. Ini ya, yang sini maaf jangan dianggap penting ini. Ini yang kelihatan masih ini, yang tidak kelihatan. Makanya kalau manakib tunduk, baca diri kita. Keluar tuh ilahiyah. Apa yang dilihat? Makanya perkataan pengersa Abah, mau kapan lagi kumpul, mau siapa lagi kalau bukan kita kumpul bersama siapa? Bersama ruh-ruh orang yang sudah tiada mendahului kita. Mereka turun ke muka bumi dengan fatwa Syekh Abdul Qadir. Ketika manakib aja aku hadir di situ. Makanya jangan dengar enteng. Celabangan begitu aja. Bukan sembarangan tempat manakib mah. Ini mah tinggal bae permisinya abi apa lu heula. Lagi kata YouTube gitu. Os pangkumahan bae. Lagi. Ulah sih ngomong mana kunaon. Alhamdulillah kita mah tidak dilegengkan oleh orang, walaupun kita masih punya legeng. Karena apa? Takut. Kita pengen khidmat kepada pangarsa guru. Dan ini adalah salah satu riyadhah pangarsa guru. Agar kita bisa berbarengan, minimal berbarengan dengan orang-orang yang sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terbawa oleh beliau. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'man kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Kalau kita tidak mampu takwa kepada Allah, berbarenganlah dengan orang yang sudah bisa takwa kepada Allah. Fa innahu yusiluka ila Allah. Beliaulah yang akan membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka yuk tutupkan. Lamun ada manakib. Saya juga ada ngomong, Pak Kiai, bah, manakib baik ya berang penting. Ini yayasan siapa yang jaga katanya. Bagaimana jawaban saya? Yang jaganya adalah para malaikat Allah. Wih, sombong amat bah, kata begitu kan. Sebelum melangkahkan kaki, kata pengerja apa? Ke tempat manakib, Allah sudah nurunkan rahmatnya yang dibawa oleh malaikat rahmat kepada orang yang akan menempuh manakiban. Lamun hayang diimah baik, tutupkan manakib. Nah, saya diimah karena tidak ada kewajiban saya untuk berangkat ke tempat manakiban. Tapi karena ini adalah manakibannya wadat pisan, maka saya sedang dipaksa untuk melakukan kewajiban, mengikuti manakiban. Ternyata alhamdulillah, walaupun saya keluar, sekarang tambah banyak yang ngelola yayasan. Itu Allah mah tekituan. Alhamdulillah. Tutupkan, eureunkeun ngojekna manakiban heula. Ya. Grabna manakiban dulu. Cari berkah.
Ya, jangan cari karomah. Capek dari karomah mah. Yang bisa terbang, pengen kayak Dede Pelor, ketika tut, wah, orang terpental, capek. Ya, cukup malah barokah aja di manakiban. Apa sih barokah? Ya, kata kiai saya, kata kiai saya, kebetulan pengurus MUI di Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara. Al barokah jundun khafi min junudillah. Barokah itu adalah prajurit Allah yang dirahasiakan, yang disembunyikan. Kopassus, pasukan khususnya, itu barokah. Min junudillah, daripada tentara Allah, bukan tentara Pak Jokowi, tentara Allah. Yursiluha lima yasha, yang diutus oleh Allah untuk datang kepada orang yang Allah kehendaki. Pangersa abah tuh, mayasha di situ adalah orang yang dikehendaki Allah, itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ini. Ini mayasha. Kalau tidak ada ininya, jangankan disebut pengen dapat berkah jundun khafi atau mayasa, kacipratan berkah gitu si anak. Kalau mengacu ke situ, maka ayo cari berkah, buru berkah, buru berkah, buru berkah. Silahkan. Semoga berkah segalanya, semuanya selamanya. Semoga itu kan ya. Kita kan apa-apa semua itu. Tapi berkah tidak tahu apa sih berkah. Tentara Allah yang diutus kepada kita, ketika sudah masuk ke dalam harta, maka harta sekalipun sedikit dia berkah dipakainya, apalagi banyak. Ketika nempel ke umur, ke badan kita, maka kita sehat dan panjang umur. Ayo, makanya bangsa abang ngomong ini, mumpung lagi sakit manakiban mah, benar tidak? Mumpung lagi sakit, saya tadi ngomong nih, saya mending kene mati di tempat manakib daripada mati saya di ranjang. Ngomong Pak Dede tadi, kata Pak Dede, ulah waka saya masih butuh katanya. Kenapa? Yakin. Fatwa Syabul Qadir ada ketika manakibku dibaca, aku hadir di situ. Itu yang kita tunjukkan. Maka yuk semangat. Di mana saja, kapan saja. Tapi jangan leng sendiri wae, tanya manakib enggak, yuk manakib. Udah lama nih enggak aktif nih, yuk manakib yuk. Maka tanya-tanya tetangga. Ya. Jangan ini, pengennya satu orang dua gitu. Tujuannya apa tadi? Agar tidak sholat kita tidak disebut sholat yang lagi. Sekalipun jauh dari kota Mekah, tapi kita berzikir di sini, sholat kepada Allah, sampai kepada Allah. Ya, itu kasihan mereka. Nah, kalau orang itu dituntut untuk sholat tidak disebut bersiul dan tepuk tangan, berarti wajib hukumnya orang tersebut kolbunya dikir kepada Allah, jangan malawak, jangan menghayal. Karena wajib, tidak akan bisa hati kita zikir kepada Allah ketika sholat kalau tidak ditalkin zikir. Maka hukum talkin zikir fardu ain, kata Imam Ghazali. Kata pengarsa Abah, wajib hak kita untuk diambil, namanya hak tuh. Kalau tidak diambil hak kita, sayang. Dan Tanwir Qulub disebutkan juga bahwa ulama ahlut thoriqoh sudah sepakat bahwa mengambil guru mursyid hukumnya adalah fardu ain. Kalau sudah beraliman masing-masing pribadi, tidak bisa diwakili.
Pak Asep Martono punya keluarga 5. Cukup saya doang yang talqin zikir. Tidak tertutup pada fardu ain, harus masing-masing. Mau kemana? Tujuan yang saya kemarin sampaikan di sana, ya, agar kita bisa ibadah sholat sambil berzikir. Karena kalau sholat tidak sambil berzikir, maka sholatnya Allah ibaratkan adalah tepuk tangan dan bersiul saja. Jangankan di Indonesia, di depan Ka'bah saja masih begitu. Bu, tah, nukieu. Tuh, berarti wajib talqin teh bagi orang yang suka sholat. Yang kedua, wajib talqin itu bagi orang yang ingin berangkat haji. Sebelum berangkat haji, baiknya sholat talqin dulu. Jangan sampai di sana masuk pada ayat itu. Talqin. Siapa saja orang yang mau ke Mekah, talqin. Bukan talqin mau berangkat. Ya, talqin itu artinya belajar. Belajar itu harus dibawa ilmunya sampai ke sana. Bukan hanya sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tetapi tertanam dalam kalbu ketika berangkat ke tanah suci. Hidup ini. Inilah yang diharapkan. Sabab fata'diyatuhu al-hajju zikrun. Melaksanakan ibadah haji adalah zikir. Wasaumu zikrun. Puasa juga zikir. Fata'diyatuhu as-sholawatu zikrun. Melaksanakan sholat juga adalah zikir. Mau kemana? Semua ada di lingkaran zikir. Sedangkan zikir perlu ditalqin. Kalau tidak ditalqin, tadi sholat juga disebut tepuk tangan dan bersiul. Yuk, fokus. Ya. Endingnya di situ. Agar kita bisa zikir. Ya, itu aja. Pokoknya mah ngaji malam ini mah. Ya, agar kita sholat bisa jadi zikir. Kunci untuk bisa zikir di dalam sholat, zikir jaharnya jangan kendor. Jangan kendor, minimal 165 kali. Ya, maksimal lebih banyak lebih baik. Banyak lupanya, banyak zikirnya. Banyak liurnya, banyak zikirnya. Banyak duitnya, banyakin zikirnya. Udah bersyukur, Pak. Ya. Gitu aja. Intinya adalah zikir. Maka pada isu dalam bulan ini, pada bulan Dzulhijjah, dalnya adalah zikrullah. Penekanan pengersa Abah adalah bagaimana kita zikir dalam situasi apapun, keadaan apapun, dimanapun. Lestarikan, amankan, dan amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma Hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima.